Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan tentang jenis kata. Sebelum kita ke materi, kita harus mengetahui apa itu kata. Apa itu kata? Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Jenis-jenis kata ada kata kerja, kata benda, kata sifat, kata tanya, kata bilangan, kata keterangan, kata depan, kata ganti, kata sandang, kata ulang, kata sambung, kata seru, dan kata tunjuk. Kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Ciri-ciri kata kerja adalah umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat, misalnya dapat didahului kata keterangan atau akan, sesudah, sesedang. Dapat didahului kata ingkar atau tidak. Dapat dipakai dalam kalimat perintah khususnya yang bermakna perbuatan dan tidak dapat didahului kata paling. Kelompok kata kerja yang pertama ditinjau dari bentuknya, contohnya kata kerja dasar bebas dan kata kerja turunan. Yang kedua ditinjau dari hubungan dengan unsur lain dalam kalimat, contohnya kata kerja transitif, kata kerja ekatransitif, kata kerja dwitransitif, kata kerja semirasitif, dan kata kerja intransitif. Kemudian ditinjau dari hubungan kata kerja dengan kata benda dalam kalimat. Contohnya kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja anti aktif, dan kata kerja anti pasif. Kemudian ditinjau dari hubungan antara kata-kata benda yang mendampinginya. Contohnya kata kerja resiprokal dan kata kerja non resiprokal. Kemudian ditinjau dari sudut referensi argumennya, contohnya kata kerja refleksi dan kata kerja non-refleksi. Kata benda adalah yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Contohnya, murid, burung, kursi, dan kemiskinan adalah nomina. Berdasarkan wujudnya, kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Sedangkan berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi kata benda dasar dan kata benda turunan. Ciri-ciri kata benda. Yang pertama, dalam kalimat yang predikatnya berupa kata kerja, kata benda cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Yang kedua, kata benda tidak dapat disandingkan dengan kata tidak. Yang ketiga, kata benda dapat disandingkan dengan kata bukan. Yang keempat, kata benda umumnya dapat diikuti oleh kata sifat, baik secara langsung maupun diantarai oleh kata yang. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat berhubungan dengan partikel atau tidak, lebih, sangat, agak. Dapat mendampingi kata benda, dapat diulang dengan imbuhan se, nya, dapat diawali imbuhan ter yang bermakna paling. Jenis kata sifat berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kata sifat dasar. Dibedakan menjadi dua. Ada kata sifat dasar yang dapat diikuti kata sangat dan lebih, dan ada kata sifat dasar yang tidak dapat diikuti kata sangat dan lebih. Yang kedua ada kata sifat turunan. Kata sifat turunan ini dibedakan menjadi 5, yaitu ada kata sifat turunan berafiks, ada kata sifat bereduplikasi, ada kata sifat kereduplikasian atau kean. Yang selanjutnya ada kata sifat berafiksi atau alomorfnya, dan terakhir ada kata sifat yang berasal dari berbagai kelas. Selanjutnya yang ketiga ada kata sifat majemuk yang dibedakan menjadi dua. Ada kata sifat subordinatif dan kata sifat koordinatif. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya biasanya disebut adiksimba, merupakan singkatan dari beberapa mata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya benda, orang, binatang, atau barang dan konsep. Kata bilangan dibagi menjadi dua, yaitu kata bilangan taktif dan kata bilangan tak aktif. Kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata lainnya. Kata keterangan dapat dibedakan menjadi kata keterangan bentuk dasar dan kata keterangan turunan.
Kata keterangan berdasarkan perilaku. Yang pertama, kata keterangan kualitatif adalah kata keterangan yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Contohnya, paling, sangat, lebih kurang. Yang kedua, kata keterangan kuantitatif adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan jumlah. Contohnya, banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup. Yang ketiga, kata keterangan paragraf adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan pembatasan. Contohnya, hanya, saja, sekadar. Yang keempat, kata keterangan frekuentatif adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya suatu yang diterapkan kata keterangan itu. Contohnya, selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Selanjutnya, kata keterangan waktu adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan keterangan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, baru, segera, tadi, kemarin, dan lusa. Kata keterangan cara adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan cara suatu peristiwa berlangsung atau terjadi. Contohnya, diam-diam, secepatnya, pelan-pelan. Kemudian, kata keterangan kontrasif adalah kata keterangan yang menggambarkan pertentangan dengan makna atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya, bahkan, malahan, justru. Kata keterangan keniscayaan adalah kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, pasti, tentu, dan niscaya. Kata depan. Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Kata depan berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu kata depan berbentuk kata dan kata depan berbentuk gabungan kata. Bentuk jenis kata depan berdasarkan fungsinya. Menandai hubungan peruntukan, contoh, untuk, guna, bagi, buat. Menandai hubungan tempat berada, contoh, di. Menandai hubungan perkecualian, contoh, selain itu, selain dari, di samping itu. Menandai hubungan kesertaan, contoh, bersama, beserta. Menandai hubungan asal, arah dari suatu tempat atau milik. Contohnya, dari. Menandai hubungan ikhwal atau peristiwa, contohnya, tentang. Menandai hubungan tempat atau waktu, contohnya pada. Menandai hubungan kesertaan atau cara, contohnya dengan. Menandai hubungan arah menuju suatu tempat, contohnya ke, menuju, kepada, terhadap. Menandai hubungan pelaku, contohnya oleh. Menandai hubungan waktu, contohnya sejak, sepanjang, menjelang, selama. Menandai hubungan pemiripan, contohnya bagaikan, bagai, seperti, laksana. Menandai hubungan perbandingan, contohnya daripada. Menandai hubungan penyebaban, contohnya oleh karena, oleh sebab, karena sebab. Menandai hubungan batas waktu, contohnya sekeliling, sekitar. Kata ganti. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menghentikan orang, benda, atau sesuatu yang dibedakan. Kata ganti orang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kata ganti orang. Contohnya, kata ganti orang pertama. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Dan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk umum, kata ganti penunjuk tepat, dan kata ganti penunjuk ikhwal. Yang ketiga, ada kata ganti penanya. Kemudian yang keempat, ada kata ganti yang tidak menunjukkan pada orang atau benda tertentu. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk membatasi kata benda. Kata sandang dikelompokkan menjadi kata sandang yang mendampingi kata benda dasar, yang mendampingi kata benda yang dibentuk dari kata dasar yaitu nomina deverbal, yang mendampingi kata ganti, dan yang mendampingi kata kerja pasif. Kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Kelompok kata sambung. Kata penghubung koordinatif, kata penghubung subordinatif, kata penghubung korelatif, kata penghubung antar kalimat, kata penghubung antar paragraf. Kata seru. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia secara garis besar. Kata seru mengacu pada sikap berikut. Yang pertama, bernada positif, contohnya aduhai, amboy, dan asyik. Yang kedua, bernada negatif, contohnya cih, cis, bah, ih, idih, brengsek, sialan.
Yang ketiga bernada keheranan, contohnya ai, lo, astagfirullah. Yang keempat bernada netral atau campuran, contohnya ayo, nah, hai, ah, halo, Kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan atas: 1. Kata tunjuk dasar, contoh itu, ini. 2. Kata tunjuk turunan, contoh berikut, begini, sekian, sedemikian, sebegitu. 3. Kata tunjuk gabungan, contohnya di sana, di situ, di sini.